Ada orang yang kehilangan sampai 30-an juta dalam semalam karena dia invest ke teknologi yang katanya digadang-gadang sebagai terobosan terbaru teknologi masa depan. Dan yang bikin miris ya, proyek itu tuh sempet trending, bahkan banyak banget yang muji. Tapi nyatanya ketika duit udah masuk ke invest ke dalam proyek itu, developernya hilang, situsnya off, bahkan grup Telegramnya pun lenyap. Kamu tahu kenapa itu bisa sampai terjadi? Karena mereka tahu bahwa orang Indonesia lebih suka mimpi daripada fakta. Hari ini kita coba bongkar cara kerja proyek-proyek Web3 ini yang termasuk penipuan lah, dan agar kamu bisa bertahan serta ngelindungin dirimu sendiri. Aku tahu ketika kamu masuk ke proyek Web3 pasti kamu nyari kebebasan finansial, ya enggak? Tapi kalau kamu nggak ngerti sama sekali, bukannya bebas, kamu malah bangkrut, kamu malah utang di mana-mana. Nah, buat kamu yang masih belum ngerti, apa sih maksud dari Web3 ku ini? Apa sih sebenarnya Web3 itu? Semua itu udah kubahas di videoku sebelumnya. Kamu tinggal cek aja di videoku sebelumnya, nanti mungkin linknya aku tampilin di deskripsi ya, biar kamu nggak ketinggalan. Biar kamu juga ngerti apa yang ku maksud di sini. Sedangkan di video ini aku pengen ngebantu kamu agar kamu tuh bisa ngebedain proyek Web3 mana yang asli maupun palsu. Bukan dari perasaan atau praduga tanpa dasar, tapi dari struktur proyeknya sendiri. Dan yang paling penting, kamu pasti suka ini. Semua ini bukan cuma teorinya doang, selalu ada contohnya. Dan orang Indonesia ketika mereka nggak dikasih contoh, mereka nggak akan percaya. Dan ini ku kasih contohnya. Makanya kamu tonton videoku sampai selesai, biar kamu ketika join ke proyek Web3 nggak kena scam, nggak kena tipu men. Web3 ini tuh sebenarnya teknologi baru dan masih banyak di luar sana orang tuh nggak ngerti sama sekali. Tapi semua orang udah ngelihat peluangnya di sana. Ini bisa bikin pasar jadi wah nggak karuan lah pokoknya, berantakan banget. Karena emang di Web3 ini belum ada aturan yang kuat. Kayak semisal Bitcoin sekarang yang lagi rame. Kan awalnya belum ada regulasi sampai akhirnya banyak negara mulai menggunakan itu karena itu dianggap sebagai terobosan. Makanya kayak Amerika dan beberapa negara lain mulai tuh ngebuat regulasi tentang Bitcoin dan cryptocurrency. Karena di sini aturannya belum kuat, semua perlindungan hampir maya lah, nggak kelihatan dengan jelas. Makanya di sini para scammer tahu kalau banyak orang di luar sana pengen cepet kaya tapi nggak ngerti teknologinya kayak gimana, nggak ngerti cara mainnya gimana. Jadi mereka semua ngebungkus penipuan ini tuh dengan bahasa-bahasa yang keren. Kayak DAO, blockchain, NFT, staking ya, atau dan lain-lain lah. Padahal isinya semuanya jebakan. Contoh kasus nih, pada tahun 2021 itu tuh ada token hype banget namanya Squid Game. Mereka tuh numpang tenar dari serial di Netflix yang judulnya sama, yaitu Squid Game. Token itu naik sampai ribuan persen karena banyak investor masuk kan ke situ. Tapi ternyata ketika udah naik segitu banyak, tokennya itu nggak bisa dicairin, man, nggak bisa ditarik. Dan apa yang terjadi? Developernya kabur dan kerugian tuh kalau nggak salah mencapai 40-an miliar. Dan sampai saat ini banyak orang masih nggak sadar pola itu masih keulang terus dan terus menerus. Misal kemarin waktu token dari Donald Trump naik, terus token dari istrinya Donald Trump siapa? Tahu nggak siapa namanya? Lupa aku. Nah, terus banyak yang bikin spekulasi bahwa token dari anak Donald Trump pasti juga akan naik. Padahal yang laki ya. Padahal dia nggak bikin token sama sekali. Nih, biar kamu nggak ketipu sama proyek-proyek Web3 yang palsu, aku pengen ngasih beberapa ciri dari proyek asli di Web3. Yang pertama nih, tim harus jelas dan juga bisa dicek. Jadi, kamu ketika ngecek proyek itu, kamu bisa tahu nih siapa nama-namanya di situ dan jejak digital mereka tuh bagaimana. Kamu harus bisa ngecek kayak LinkedIn-nya dia, wawancaranya dia, atau proyek-proyek sebelumnya, men. Contoh nih ya, contoh misal Vitalik Buterin nih.
yang mendirikan atau yang membuat Ethereum lah. Nah, jadi ketika kamu searching Vitalik Buterin, kamu bisa lihat wawancara dia, kamu bisa lihat coding dia, kamu bisa lihat referensi tentang dia, dan semuanya itu ada dan jelas. Terus yang nomor 2, white paper itu harus masuk akal. White paper itu tuh kayak proposal bisnis, men. Jadi di dalam white paper itu harus jelas masalah apa yang ingin mereka pecahkan. Teknologinya itu dijelasin dan token ini dibuat untuk apa. Semua harus jelas dan kamu harus bisa nyari tahu itu tanpa ada apa ya? Tertutup lah, harus transparansi karena semua itu harus bisa dicek, men. Kalau di dalamnya cuman ada harapan kayak kata-kata decentralized future, udah skip aja, buang aja. Dia nggak bisa ngejelasin apa-apa, dia nggak bisa ngejelasin masalah yang akan dipecahin. Dia cuman ngejual apa ya? Ngejual kata-kata marketing, men. Skip aja, cari proyek yang lain. Nomor 3, smart contract harus diaudit. Audit ini bisa dari pihak ketiga, semisal kayak Certik atau Pixel. Jadi buat nunjukin bahwa mereka itu tuh serius. Ini tuh kayak laporan keuangan, men. Dan kalau itu nggak diaudit, serius kamu mau percaya? Aku barusan banget nonton Dokter Tirta ngejelasin di Malaka Project ya, tentang jangan asal berbisnis franchise lah. Jadi buat kamu pengusaha, kamu ketika pengen nge-franchise bisnis, kamu harus cek franchise-nya dulu, laporan keuangannya kayak gimana dan riwayatnya kayak gimana, kayak gitu dulu. Nah, ini di sini pun sama. Kamu harus ngecek dulu audit dari perusahaan itu gimana, laporan keuangannya gimana, proyek masa depannya gimana, kamu harus cek itu semua. Yang nomor 4, komunitas itu harus aktif dan juga transparan. Setiap proyek pasti punya komunitas, men. Coba kamu cari deh, proyek yang beneran pasti punya komunitasnya. Ethereum ada komunitasnya. Terus apalagi ya? Bitcoin apalagi? Arbitrum, token baru tapi juga udah punya komunitas dan lain sebagainya lah. Proyek-proyek yang bener biasanya itu tuh open, man. Developernya itu mau ke komunitas untuk ngejelasin produk dia. Kritik-kritik juga diladenin, roadmap juga dijelasin. Jadi developernya itu bisa ngejelasin ke komunitas yang ada di situ. Mereka juga biasanya aktif nih di GitHub. Jadi kamu bisa ngecek apakah mereka benar-benar ngerjain proyek ini apa enggak. Dan yang terakhir nomor 5, utility token itu harus jelas. Token itu harus punya fungsi, men. Jadi token itu digunain di dalam ekosistem, bukan cuman buat trading aja. Misal ya koin Sun, SAND dari Sandbox. Jadi koin ini digunain di dalam metaverse mereka dan bisa digunain di sana. Kalau koin cuman buat naikin harga, bisa jadi itu token scam berskala besar. Contohnya mana? Contohnya, aku kemarin siapa sih namanya istrinya Donald Trump? Lupa aku. Dia bikin koin meme dalam waktu 24 jam itu naiknya ribuan kali, ratusan ribuan kali. Tapi setelah itu hilang sampai sekarang. Begitupun koin Donald Trump juga. Karena memang nggak tahu fungsinya buat apa. Ya buat seru-seruan aja. Nah, tadi aku udah jelasin nih tentang ciri-ciri proyek Web3 yang asli. Sekarang aku pengen ngebahas ciri-ciri proyek Web3 yang penipuan. Yang pertama, janji ROI tinggi dan juga cepat. Misal kalau kamu dengar cuan 100 kali lipat dalam seminggu. Dah, itu pasti scam. Tinggalin. Ini tuh cara lama tapi masih kepake sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana pengen cepet ngaliin uang mereka. Banyak yang udah lost dan pengen cepet-cepet balik. Makanya masih aja banyak yang kegoda sama itu. Yang nomor 2, tim anonim. Jadi kayak namanya samaran, foto hasil AI, dan lain sebagainya lah. Ketika kamu searching nama-nama mereka, nggak ada yang muncul. Karena memang nggak ada. Bahkan timnya mungkin nggak ada. Jadi kenapa mereka harus takut kalau emang dia punya perubahan untuk masa depan? Kenapa dia harus takut muncul? Yang nomor 3, liquidity dan kontrak nggak transparan. Proyek-proyek scam biasanya tuh ngunci token mereka biar kamu nggak bisa jual. Dan banyak yang kena tipuan kayak gini.
Jadi kayak janjinya bakalan bisa naik beratusan kali, ribuan kali. Dan memang kenyataannya bisa naik setinggi itulah. Tapi koinnya nggak bisa dijual. Dan mereka bisa ngedam token itu ke kamu. Jadi kamu beli, mereka dapat uangnya terus kabur gitu aja. Yang nomor 4, komunitasnya itu tuh FOMO dan juga anti kritik. Contohnya gimana? Contohnya misal kamu tanya nih di dalamnya, kamu malah dibilang, wah ini food nih, FUD, food nih, nggak usah lah. Isinya di dalamnya cuman buy now, this token is to the moon dan lain sebagainya. Itu tuh bukan bukan komunitas yang benar, itu tuh cuman eh, jualan jualan anak SD SMP itu loh. Beli nih. Buat apa? Udah beli aja gitu men. Dan yang terakhir, ini masih banyak banget endorse influencer tanpa riset. Banyak loh selebgram maupun YouTuber besar bahkan di endorse sama proyek-proyek scam ini tanpa mereka tahu proyek ini tuh sebenarnya scam. Mereka influencer atau YouTuber ini udah dibayar sama yang pembuat proyek ya. Jadi mereka nggak peduli nih ketika kamu masuk ke tokennya, masuk ke proyeknya, apakah kamu akan untung atau rugi atau kena tipu, mereka nggak peduli. Contoh paling besar pernah mengguncang tahun berapa ya? Lupa aku. Indra Kents dan Doni. Doni siapa? Komen di bawah. Oke, sekarang kita udah tahu nih gimana ciri-ciri proyek Web3 yang asli maupun yang palsu. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai pemula di sini? Yang pertama dan basic banget, jangan masuk kalau kamu nggak ngerti. Jangan invest kalau kamu nggak ngerti sama sekali. Semisal nih kamu nggak ngerti sama sekali tentang blockchain, tentang tokenomic, tentang smart contract, kamu mending belajar dulu aja. Jangan buru-buru men, nggak usah FOMO. Karena mungkin tiap hari banyak koin-koin itu dibuat dan diedarkan. Apalagi kamu belum ngerti sama sekali gimana Mbak tahu tentang tokenomics, smart contract, blockchain, tapi kamu udah berani invest uang gede di sana. Jangan berani sesekalinya. Walaupun ya emang misal aku duitku banyak aja udahlah biarin buang-buang aja. Ya terserah kamu ya. Tapi kalau kamu punya uang terbatas, mending belajar dulu. Jangan buru-buru buat masuk men. Tenang aja. Yang nomor 2, gunakan sumber yang resmi. Kamu bisa cek kok ini tuh proyek-proyek beneran apa enggak. Semisal kamu ngeceknya di CoinGecko, CoinMarketCap atau di Radar atau yang lainnya lah. Tapi di 3 platform itu kamu bisa ngeceknya. Dan itu cukup terkenal kok 3 platform itu. Jangan cuman percaya katanya temen. Temen itu bisa juga cuman katanya orang lain lagi. Tahu kan? Katanya-katanya gimana. Udah kamu cek sendiri, kamu bisa pakai CoinGecko, CoinMarketCap atau Radar. Kamu cek aja sendiri, belajar untuk pahami resiko karena kamu masuk dengan uangmu sendiri. Yang nomor 3, kamu harus bisa misahin dompet eksperimen dan dompet utama kamu. Coba kamu pakai wallet yang terpisah men. Jangan jadi satu sama wallet atau dompet utama kamu. Jangan sampai aset utama kamu hilang gara-gara kamu connect sama di app jebakan. Yang nomor 4 nih, balik lagi kita ke komunitas. Coba kamu cari komunitas yang netral. Cari komunitas yang kalau koin ini bagus ya dipuji, tapi ketika ada kesalahan atau kekurangannya ya dikritik. Coba kamu cari grup yang ngajarin itu tentang caranya, bukan cuman pom-pom, koin ini akan naik sekian persen. Jangan cuman yang kayak gitu. Kalau kamu pengen belajar, bener-bener pengen belajar dari nol, nanti linknya aku taruh di deskripsi, kamu bisa belajar dari sana. Dan bukan aku ya, bukan aku yang ngajarin, bukan. Aku bukan expert di situ. Kamu bisa belajar tentang cryptocurrency, trading dan lain sebagainya. Nanti di link yang ku kasih deh di deskripsi. Sebelum kamu join, kamu baca-baca dulu aja. Oke, linknya ada di deskripsi. Nanti ku cantumin di situ buat kamu yang serius pengen belajar doang. Kalau kamu nggak pengen belajar ya nggak usah, skip aja. Dan yang kelima, coba terapin prinsip ini. Kalau ini barang terlalu bagus, mungkin ini emang nggak nyata.
Kalau hati kecilmu udah ragu nih, mungkin itu sinyal sebenarnya buat kamu stop di situ. Tapi kalau kamu pengen lanjut, balik lagi ke cara satu, riset dulu, belajar dulu, jangan asal masuk aja. Kamu tuh bisa jadi korban atau kamu bisa jadi pemain yang ngerti dari permainan ini, dari dunia ini. Karena di dunia Web3 semua bisa jadi peluang, tapi itu buat kamu ya, buat kamu yang bisa melek dan gak cuman ke bawah sama mimpi yang akan naik 10 kali lipat, 100 kali lipat dan lain sebagainya. Kamu tetap harus belajar, kamu harus riset dan lain sebagainya. Dan aku ada pertanyaan nih. Karena kan semua teknologi makin maju, AI makin gila-gilaan lah majunya. Kamu masih percaya nggak sih proyek Web3 ini untuk kemajuan umat manusia? Atau jangan-jangan dari sekian banyak hanya sekitar 5% aja yang proyek asli. Yang lainnya proyek tipu-tipu agar investor masuk di sana. Tempat jebakan. Tulis di kolom komentar, menurutmu ya proyek mana yang kayaknya ini jebakan deh. Padahal banyak yang ngerekomendasiin, banyak yang ngepom-pom. Contoh ya, yang kemarin sekarang udah lenyap sih beritanya. Kemarin tuh ada siapa yang masih hold Manta? Komen di bawah, komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama kontenku yang kayak gini, jangan lupa untuk like videoku serta subscribe biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya. Aku masih bakal ngomongin tentang Web3, teknologi AI dan lain sebagainya kok. Tapi aku juga ngomongin tentang geopolitik serta ekonomi. Biar kita rakyat kecil UMKM juga melek dan cari peluang dari apa yang terjadi saat ini. Jangan sampai kamu ketinggalan berita dan ketinggalan kereta akhirnya. See you di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.